Sehat itu penting. Makin lengkap jika Anda juga memiliki pengetahuan mengenai permasalahan kesehatan, sehingga memahami upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Ingin tahu lebih banyak? Stay tune on 101,3 Star Jogja in Health Corner. Dari Jalan AM Sangji nomor 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Thanks God it's Friday. Alhamdulillah banget ya, ini sudah hari Jumat. Tanggalnya lumayan agak cantik tapi agak maksa sih ya. 24 Juni 2022. Kalau udah backsoundnya kayak gini, Ardi akan siap menyapa Anda dengan informasi-informasi kesehatan yang akan diberikan ke Anda pendengar. Tentunya malam ini kita sudah kehadiran expert yang akan ngobrol tentang apa? Mungkin nggak begitu familiar tapi it's okay ya. Kelenjar getah bening. Seperti biasa program Health Talk Show malam ini kerjasama dengan Star FM dengan Departemen Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Dan di malam hari ini Ardi sudah kehadiran 2 expert yang akan ngobrol dengan Ardi tentang pembengkakan kelenjar getah bening. Sudah hadir di tengah Ardi ada Dr. Nungki Anggorawati, PhD, spesialis patologi anatomi konsultan. Selamat malam Dr. Nungki. Malam. Sehat? Sehat. Iya, ini pertama kali open mic ya? Iya. Looks nervous ya dok? Baik, dan juga sudah hadir di tengah-tengah Ardi ada Dr. Mardiah Suci Hardianti, PhD, spesialis penyakit dalam, konsultan Hematologi Onkologi Medik. Ya. Betul, panjang ya. Dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam dan juga Departemen Patologi Anatomi FKKMK UGM/RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Oke deh, malam ini kita akan ngomongin tentang kelenjar getah bening ya dokter. Kalau mungkin Anda yang masih penasaran atau bingung atau mungkin butuh konfirmasi sebelum nantinya akan bertanya, kita akan dengarkan dulu overview dari kedua expert kita di malam hari ini, pendengar, tentang kelenjar getah bening. Nah, sebelum kita beranjak banyak, kita dengerin dulu deh sebenarnya define-nya si kelenjar getah bening ini seperti apa. Anda bisa bergabung juga di WhatsApp pendengar di 0818621013 atau juga bisa mention di Twitter @starjogja. Oke, langsung ke Dr. Nungki dulu ya. Iya. Ya, bicara kelenjar getah bening itu kayak apa sih dok? Boleh. Iya, jadi kelenjar getah bening itu kalau bahasa medisnya itu limfonodi. Limfonodi. Kalau ada kelainan di situ namanya limfadenopati. Limfadenopati. Iya. Limfonodi ini kaitannya erat dengan sistem imun tubuh kita. Jadi kalau ada zat asing masuk ke dalam tubuh kita, sistem imun kita akan melawan. Nah, salah satu organ yang penting untuk diketahui itu adalah limfonodi. Bentuknya seperti kacang, normanya tidak teraba ya, dan dia tersebar di seluruh tubuh, utamanya di leher, di ketiak ada, di selangkangan juga ada. Nah, banyak kalau ya? membesar, banyak. Di dalam perut juga ada. Okay. Jadi kalau membesar ada sesuatu ya. Nah, kalau membesar berarti ada sesuatu. Sesuatunya apa? Itu apa tuh dok kalau ada sesuatu kalau boleh tahu? Bisa banyak ya. Bisa reaktif karena proses radang, karena ada infeksi. Bisa proses bisa yang keganasan juga bisa ya. Misalnya ada keganasan bisa banyak juga. Oke, berarti memang keywordnya malam ini adalah ketika satu kondisinya membengkak berarti ada something. Tidak berarti harus berbicara ada kanker gitu ya. Ini mungkin kalau di sekarang bulan-bulan cancer gitu ya, mentang-mentang bintangnya cancer ya. Ini bukan cancer yang itu. Ini cancer yang lain ya pendengar ya. Anyway, dan ini sudah ada yang ingu-ingu juga Dayat di Wonosobo. Ini salah satu pendengar kita yang juga ada pengalaman terkait karsinoma nih dok. Ini sering curhat ke kita. Nanti mungkin bisa ngobrol juga sama Dayat. Yang sekarang juga lagi on treatment sih sepertinya Dayat. Dia yang sering banget cerita tentang itu. Oke, kita langsung deh terkait dengan pembengkakan tadi. Nah, kok bisa sih penyebabnya itu tadi bengkak, dokter Dia? Mungkin boleh disampaikan. Kenapa bisa bengkak-bengkak? Iya, baik.
menyambung tadi yang disampaikan oleh Dokter Nungki bahwa kelenjar getah bening itu sebetulnya adalah sebuah bagian dari sistem kekebalan tubuh kita. Ya, jadi mungkin kalau secara kasat mata orang akan mudah untuk memahami kita punya sistem pernafasan, sistem peredaran darah gitu karena kasat mata ya sistem pencernaan. Tapi kalau sistem kekebalan tubuh itu sesuatu yang kelihatannya invisible ya, nggak kelihatan tetapi nggak kalah pentingnya dengan sistem-sistem tubuh kita yang lain. Karena tanpa sistem kekebalan tubuh itu seseorang nggak bisa survive gitu. Betul. Karena setiap harinya kan kita dapat berbagai macam gempuran virus, bakteri dan lain sebagainya. Nah, kelenjar getah bening itu bagian yang penting dari sistem kekebalan tubuh kita. Karena di dalam kelenjar getah bening itu banyak sekali terdapat sel-sel imun seperti limfosit ya, seperti sel-sel darah putih yang fungsinya adalah tadi menangkap berbagai antigen yang masuk ke dalam tubuh kita dan diproses di sana dan istilahnya secara awam dihancurkan ya. Kalau sel limfositnya sendiri dimatangkan ya, karena dia mengenal antigen. Betul. Jadi dia bisa mematikan antigen itu secara langsung atau dia merangsang sel-sel kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi yang banyak sehingga tadi antigen yang masuk ke dalam tubuh kita itu bisa lewat gitu. Itulah yang membuat kita bisa survive. Jadi bisa dibayangkan kalau kita nggak punya sistem kekebalan tubuh yang bagus ya nggak bisa kan? Oke. Dengan kata lain bahwa yang namanya si kelenjar getah bening ini tentara-tentaranya gitu kah? Bisa dikatakan seperti itu? Terminal-terminal yang berisi tentara-tentara dari sistem Oke, ini berarti kodimnya ya. Ini kodimnya, ini koremnya. Nah, terus balik lagi ke pertanyaan Mas Ardi, kenapa dia bisa bengkak? Kenapa bisa bengkak? Apakah ini bengkak itu bagian daripada dia lagi bekerja keras untuk melawan penjajah? Ya. Atau seperti apa? Salah satunya itu. Tetapi salah lainnya adalah dia tidak hanya hal yang jahat dari luar ya, dari dalam tubuh kita misalnya ada cancer di tempat lain ya, itu yang disebut keganasan tadi. Nah, keganasan sendiri dia bisa membengkaknya karena dia bereaksi terhadap keganasan di tempat lain atau dia sendiri kelenjar getah bening itu yang menjadi ganas. Gitu. Sel-sel limfosit tadi bisa membelah diri ya, karena untuk seperti tentara dia membelah diri untuk menyerang. Jadi lebih banyak yang menyerang teman sendiri. Menyerang zat asing yang masuk. Menyerang asing yang masuk. Oke, jadi yang dimaksud tadi keganasan itu bukan berarti bahwa dia itu lagi diserang kanker ya, tetapi dianya sendiri mengganas sendiri gitu ya maksudnya? Iya, bisa dua hal. Jadi kelenjar getah bening itu pada prinsipnya bisa membengkak secara garis besar karena tiga hal. Yang pertama dia bereaksi terhadap infeksi. Yang tentu namanya infeksi berarti kumannya dari luar ya. Bakteri, parasit, dan teman-temannya. Dan virus ya. Yang nomor dua dia bisa membesar karena ada keganasan di tempat lain. Ya, misalnya kanker payudara, ada kanker payudara, kemudian kelenjar getah bening yang membesar adalah di area ketiak yang sering misalkan. Atau yang nomor 3 dia mengalami perubahan sehingga menjadi keganasan yang kita sebut sebagai limfoma. Berarti dianya sendiri yang bermasalah jadinya, bukan karena tetangganya. Bukan dalam rangka dia mau menginvasi tamu ya. Tapi dia menginvasi diri sendiri. Serem juga nih. Baik, ya betul Dayat, getah bening itu sama dengan limfoma atau limfadenopati, betul? Beda ya. Kalau limfoma itu keganasan dari limfonodi, jadi dari sel-sel limfosit tadi, sel-sel imun. Kalau limfadenopati itu semua lesi yang menyebabkan limfonodi itu membengkak, itu namanya limfadenopati. Jadi bisa karena radang, ya, terutama radang tuh limfadenopati juga. Jadi keganasan juga limfadenopati juga, gitu. Jadi istilah yang luas. Oke, Dayat istilahnya itu luas banget ya. Limfadenopati ya. Oh iya, ini istilahnya sudah diluruskan tadi yang jadi pertanyaan Dayat di Wonosobo nih, by the way. Oke. Nah, tadi sudah diterangkan bahwa respon bengkak itu
bisa 3 hal ya, karena infeksi, bisa karena keganasan, ataupun bisa karena si kelenjarnya sendiri yang bermasalah. Nah, kita sekarang bicara tentang cikal bakalnya. Dari siapa, oleh siapa, dan karena apa? Penyebabnya ini apa sih? Kenapa bisa muncul keganasan itu tadi atau pembengkakan? Apa karena itu aja, literally, atau memang ya udah mungkin ada sesuatu yang mungkin muncul di luar kejadian itu tadi? Baik, jadi mungkin yang dimaksud Mas Ardi ini hal apa yang bisa menyebabkan men-trigger kelenjar getah bening membengkak ya? Oh ya. Ya tadi yang pertama bisa dia tetap bereaksi, dia bereaksi terhadap adanya infeksi, kuman, bakteri, parasit. Yeah. Nah, lalu nomor 2 dia bereaksi terhadap keganasan yang muncul di tempat lain. Ya, misalnya kanker paru, tapi terus ada pembesaran kelenjar yang kelihatan, kanker parunya belum kelihatan, pembesaran kelenjar getah beningnya udah kelihatan dulu, misalnya di atas tulang selangka ini. Lalu misalnya orang nggak sadar punya melanoma namanya, ya, andeng-andeng kecil, andeng-andeng yang disangkanya biasa aja, nggak taunya itu adalah tumor ganas yang namanya melanoma. Dia nggak nyadar bahwa itu adalah sesuatu cancer ya. Tahu-tahu udah ada kelenjar getah bening yang membengkak di area selangkangan. Jadi itu reaksi terhadap adanya cancer di tempat lain. Lalu yang nomor 3 itu adalah limfoma. Limfoma itu keganasan dari kelenjar getah bening itu sendiri. Nah, yang memicu ya banyak hal ya. Misalnya infeksi virus itu juga bisa memicu terjadinya limfoma. Lalu merokok, paparan zat-zat karsinogen yang bermacam-macam, faktor genetik dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya ada penyakit autoimun kah? Iya. Itu bisa memicu ya, kah? Bisa. Oh, bisa. Salah satu faktor resiko. Ya. Apalagi kan kita sering nih sekarang beberapa social media platform, beberapa public figure itu sering ini ya, langsung dia mendisklaimer diri, saya kena autoimun kayak gitu. Berarti ini nanti juga akan berdampak ke pembengkakan kelenjar getah bening juga, directly atau indirectly. Iya, bisa. Kayak menjadi salah satu faktor resiko untuk menyebabkan terjadinya pembengkakan kelenjar getah bening. Oke. Iya. Serem juga ya guys. Oke, kita sapa dulu ya pendengar. Ini ada yang sudah bergabung sebentar. Ini nomornya nggak ada namanya. 08384608 ya. Ini malam dok, fungsi kelenjar ini sebenarnya seperti apa sih? Mungkin tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian apakah pembengkakan ini bisa fatal? Nah, ini mungkin pertanyaan kedua nih dok. Dengan sekian jenis pembengkakan kan tadi ada di bawah dagu sini, di atas ini apa ya? Klavikula itu apa ya? Tulang apa sih ini? Selangka ya. Tulang selangka, terus kemudian di area payudara dan sebagainya. Apakah kalau didiemin bengkaknya nanti akan bisa fatal atau tidak sih? Silahkan dok. Jadi tergantung penyebabnya tadi ya, dan tanda dan gejalanya. Misalkan memang gejalanya kecil ukurannya ya, ukurannya kecil, terus disertai flu biasa. Nah, mungkin itu bisa sembuh sendiri ya. Misalnya sebabnya karena virus. Tapi ketika tidak sembuh-sembuh tetap ya, kemudian ukurannya membesar lebih dari 2 cm. Terus fiksir kok di raba itu nggak bisa gerak gitu. Nah, itu mungkin harus segera periksa ya ke dokter. Jadi cuman terkait yang jadi highlight berarti nggak semua pembengkakan kelenjar getah bening itu harus kita takuti ya. Kalau tiba-tiba membengkak terus nanti bisa balik lagi ya udah nggak apa-apa gitu ya berarti. Benar. Bukan berarti harus ada apa ini? Harus fatal gitu ya. Enggak harus panik, enggak. Tapi yang diperlukan adalah awareness ya, kewaspadaan, dan tentu sebetulnya tubuh kita itu kan nggak diam ya, dia berbicara ya. Kalau misalnya kita lagi kecapean, gampang batuk pilek, terus kemudian ada kelenjar getah bening yang membengkak di area leher, ya itu tandanya kita mesti istirahat. Gitu. Terus kadang-kadang pemberian antibiotika bisa membantu. Nah, pemberian antibiotika kan tidak boleh terlalu lama ya, sekitar 5 hari.
Nanti kalau cukup istirahat, diberi antibiotik, mengecil, ya berarti dia hanya merupakan respon tubuh yang normal terhadap adanya infeksi gitu. Tapi seperti tadi Dokter Nungki jelaskan, ada beberapa hal yang kemudian harus mendapat perhatian khusus. Misalnya, loh kok 5 hari dikasih antibiotik bukannya mengecil malah nambah banyak, nambah besar. Terus mungkin di tempat lain muncul, terus kok keras misalnya. Nah, ya jangan didiemin gitu, itu mesti ditindaklanjuti. Oke, jadi don't panic dulu ya pendengar ya. Apalagi di era digital platform ini sekarang kan banyak yang suka self diagnosis, Dok, ya kan? Ya banyak informasi-informasi yang akhirnya bundet ya kan. Jadi udah psikosomatis duluan tuh terkait dengan kondisinya. Baiklah, kalau kita berbicara tentang tanda gejala nih, Dok. Tanda gejala dari pembengkakan getah bening ini sebenarnya, kalau kadang kan Hardy juga sempat baca nih, pembengkakan kelenjar getah bening pas lagi kena infeksi tiba-tiba tuh suka tiba-tiba begini sendiri gitu. Nah, maksudnya adalah pertanyaannya sejauh mana bengkaknya itu tadi mungkin sudah di-mention ya. Jadi tanda gejala getah bening yang bengkak yang bermasalah itu yang kayak apa, disertai dengan apa sih? Kalau kita punya kondisi sesuatu, silakan Dokter Dia. Iya. Boleh. Ya tadi kalau kaitannya dengan infeksi, ya pastinya ada hal-hal lain yang juga dirasakan oleh seseorang ya. Misalnya dia ada batuk atau mungkin disertai ada demam gitu ya. Munculnya barusan, terus kemudian ada yang swollen yang membengkak gitu. Terus kalau dipegang, kok agak sakit ya di area leher sini. Nah itu ya kita bisa berpikir bahwa itu kaitannya sama infeksi yang sedang terjadi. Tapi kemudian kalau nggak ada angin, nggak ada hujan gitu, kok tiba-tiba kok bengkak ya gitu, nggak sakit loh malah gitu, nggak sakit kok tambah lama tambah besar, terus nggak mobile ya, dia malah justru sukanya painless, nggak sakit, keras gitu. Lalu tidak ada kalau limfoma kadang ada simptom yang lain yang kita sebut sebagai B-symptom, yaitu kadang demam yang nggak jelas, datang, hilang, lalu keringat malam hari, lalu unintentional weight loss, penurunan berat badan yang nggak dikehendaki. Nggak diet, nggak ngapain, kok berat badanku turun cepet ya dalam 3-6 bulan terakhir, kenapa nih? Cepet aja gitu dia? Iya, bisa lebih dari 10% dari berat badan awal. 10% dari berat badan awal. Nah itu wajib diwaspadai ya. Nah terus kok ternyata ada benjolan. Secepat itu. Karena tadi Dokter Nungki juga sampaikan bahwa kelenjar getah bening tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki ada gitu. Mungkin yang nongol kelihatan yang di ketiak aja, padahal di dalam dada sana ada yang lebih besar gitu, yang nggak kelihatan dari luar. Nah gitu. Baik. Tambah serem ya obrolannya, tapi nggak apa-apa deh. Ini salah satu bentuk upaya kita untuk awareness ya terkait dengan tubuh kita, karena balik lagi know your body, jangan listen your body juga ya, karena kita nggak pernah tahu ya apa yang terjadi di sekitar kita. Oke, ini ada Bu Trihas di Purworejo. Kelenjar getah bening apa bisa disebut dengan kanker tapi kanker jinak, atau memang tidak ada hubungannya? Kalau kelenjar getah bening sendiri itu nama organnya. Nama organ Bunda. Namanya limfonodi kalau bahasa medisnya. Kalau kelainan tadi limfadenopati gitu. Jadi kalau kanker, kalau dari limfonodi itu limfoma, ya. Tapi pembengkakan kelenjar getah bening itu tidak hanya karena kanker ya, tapi bukan karena limfoma saja ya, tapi bisa karena migrasi tumor dari organ lain yang masuk ke limfonodi itu, jadi membengkak juga. Dan kalau bicara tentang stage, ini dimention sama Bu Trihas ada terkait jinak segala macam. Kalau awam kan nyebutnya ini ya, ada jinak, ada ganas, ada something gitu ya. Kalau ini berarti grade-nya juga sama dengan kanker yang lainnya. Ada stage 1, stage something atau seperti apa? Beda, untuk khusus limfadenopati. Beda. Gimana? Cukup beda ininya. Kalau limfoma tuh pakai Ann Arbor namanya ya. Kalau spesifik ya. Iya, jelimet ya. Sangat jelimet ya. Itu tergantung mau satu sisi, dua sisi, di atas diafragma, di bawah diafragma. Nah itu semakin banyak semakin tinggi stadiumnya. Persentase itu nanti akan menentukan stadiumnya. Iya. Kalau metastase dari karsinoma tergantung karsinomanya apa. Karsinoma itu anyway kanker ya pendengar ya. Baik. Dan metastase itu penyebaran ya Dok, betul? Betul. Jadi
kalau tergantung penyebarannya nggak semudah kita mendefine bahwa dia ini jinak atau nggak jinak atau ganas gitu ya. Oke. Jadi banyak sekali pertimbangan yang harus dilihat gitu ya. Baik. Untuk menentukan. Mungkin sedikit memperjelas ya. Jadi pada prinsipnya semua benjolan yang tadinya nggak ada jadi ada itu kan kita sebut tumor ya Mas ya. Yes. Tapi kalau tumor itu punya potensi untuk bisa menyebar ke organ lain atau bermetastasis, itu kita sebut sebagai tumor ganas. Oke. Kalau lokal berarti jinak. Tumor jinak. Tapi pada prinsipnya terminologi tumor itu adalah benjolan yang tadinya nggak ada jadi ada, itu tumor. Oke. Tapi kalau dia di situ-situ aja, perkembangannya lambat, di situ-situ aja, itu tumor jinak. Tapi kalau dia punya potensi untuk nyebar ke organ lain. Ini julid ya, dia ke tetangga sebelah ya. Oh, ya nakal ya berarti. Nah, kelenjar getah bening itu sering menjadi sebuah tempat yang menjadi sasaran dari kanker di tempat lain untuk disebarin gitu. Karena dia jalur ya dok? Iya, karena dia ada networknya gitu. Oh, ini jalur tol untuk nyebrang ya? Iya, salah satunya untuk menyebar selain melalui aliran darah, kanker itu bisa ke kelenjar getah bening. Di aliran. Oh iya, ini kalau lewat tol. Which is tol itu adalah si kelenjar getah bening, berarti lebih cepat gitu ya, berarti konsepnya gitu ya. Ya biasanya dia ke kelenjar getah bening, lalu baru ke organ yang jauh. Oke. Jadi misalnya nih yang sering aja, yang contoh gampang, misalnya kanker payudara, itu paling sering menyebarnya ke kelenjar getah bening dulu di area ketiak. Tetangga dulu ya. Nanti baru dia ke organ lain seperti ke paru-paru, ke hati, ke tulang. Oke. Jadi kalau misalnya ada case kayak model karsinoma or something tadi itu berarti tetap tetangganya dulu yang kena ya. Kelenjar getah bening yang tetangganya dulu. Yang mempercepat adalah si jalurnya itu tadi untuk menuju goalnya si kelenjar itu. Nah, kalau pertanyaannya adalah gimana ceritanya kelenjar itu tadi bisa secepat itu dengki ke kelenjar yang lain. Jadi secepat itu dia nyebar. Jadi ada yang lambat, ada yang cepet kayak gitu tuh. Apa yang membuatnya dia bisa cepat kayak gitu? Ini mungkin yang dimaksud Mas Ardi penyebarannya, metastasisnya itu sejauh mana? Kenapa dia bisa cepat? Ada yang cepat, ada yang cuma lokal doang, ada yang bisa nyebar ke kelenjar yang lain. Apa yang membuat percepatan itu faktor? Jadi sel-sel tumor itu kan gennya berubah. Ada gennya yang berubah itu untuk dia berproliferasi atau tumbuh. Ada yang gennya itu memang yang memudahkan dia menyebar. Nah, mungkin sel-sel yang klonnya atau memang dia secara gen itu memang bisa menyebar, dia akan menyebar. Oke. Nah, dan dia memang sudah kehilangan daya ikatnya dengan sel yang lain. Jadi kalau sel normal kan daya ikatnya masih bagus ya dengan sel yang lain. Nah, kalau sel tumor tuh daya ikatnya longgar ya. Jadi dia bisa menyebar kayak gitu. Oke. Dan yang membuat sel itu tadi berubah karakteristik adalah perubahan gennya. Perubahan gennya. Iya. Oke. Dan gen itu ditentukan oleh apakah makanan, paparan, atau mungkin depends on health status or sangat banyak yang bisa menyebabkan gen itu berubah, itu sangat banyak. Ya ada faktor yang memang inherit, maksudnya riwayat keluarganya gitu. Tapi itu hanya sekitar 5% ya, yang 90% ya related dengan keseharian, dari makanan, pola istirahat, stres. Rokok. Jadi itu hiasan-hiasan yang nanti akan membuat percepatan dan perubahan karakter sel-sel sehat tadi ya. Jadi sel-sel yang tadi akhirnya nggak temenan jadi nggak temenan gitu, yang akhirnya yang temenannya gini bestie banget, habis itu pecah gitu. Itu sering terjadi di 62 ya berarti. Nggak cuma sel tumornya aja yang mempengaruhi ya, tapi juga lingkungan di sekitar sel tumor itu. Jadi kayak orang ini kayak masyarakat gak sih dok? Kayak kehidupan society banget gak sih, kayak keilmuan di Fisikpol gitu ya. Kalau saya jadi kebayangnya kayak keilmuan sosiologi juga ya, ternyata di dalam kehidupan sel-sel itu juga kayak gitu ya, bisa ke brainwash karena
rokok lah, apalah, berubah karakter, genetik kodenya berubah lah, nanti akhirnya jadi lemah ya dok ya. Terus nanti nyebar, ya wes secepat itu gitu ya. Oke, baik. Karena genetik sendiri cuma 5% ya dok ya tadi ya. Ya. Oke. Kalau dikatakan 30% cancer itu sebetulnya preventable dengan pola hidup yang lebih baik. Oh Ya, iya. tapi memang tidak semua cancer itu bisa dicegah sih. Ini nggak semudah tahu bulat ya pendengar. Gimana dokter? Oke. Ya. Gitu ya. Iya. Oke, itu tadi pendengar on point ya. Jadi bagaimana ceritanya kelenjar getah bening itu bisa bengkak dengan segala etiologi yang tadi disampaikan, mulai dari perkara infeksi, kemudian ada perkara keganasan ya dok ya, dan juga ada beberapa kejadian karena autoimun juga. Gitu, itu tadi obrolan pertama kita pendengar Star FM ya, berkaitan dengan pembengkakan kelenjar getah bening. Kita akan masuk di segmen berikutnya, bagaimana sih sebenarnya cara ngambil sampel. Kalau biasanya mungkin pendengar sering dengar ya, kalau ada orang kena kanker gitu kan, dipotong sampelnya terus dicek di lab. Nah di lab tuh diapain gitu ya, terus kapan sih sebenarnya kalau kita sudah ngerasa sesuatu yang aneh di tubuh kita, terus kita harus segera ke dokter agar nggak telat, biar teman-teman medis itu nanti ngejarnya nggak susah kayak ngejar maraton ya. Anda bisa bergabung di WhatsApp di 0818621013, juga bisa mention di Twitter @starjogja. Satu lagu dari miliknya Peter Pan deh ya, Di Balik Awan, karena di balik ini nanti akan masih banyak informasi yang diberikan untuk ada di Hard Talk Show. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Hai, masih bersama dengan Ardi dan juga Dr. Nuki dan Dr. Diah. Kita masih ngomongin tentang pembengkakan kelenjar getah bening. Sepertinya ramai banget nih, terutama ibu-ibu yang pada bergabung malam hari ini. Ini malam Star FM, saya Evi di Wonosari. Mau tanya, apakah ada kemungkinan tumor jinak payudara menjadi kanker payudara? Boleh, silahkan kalau ada yang mau langsung dijawab. Oh, baik. Okay. Agak di luar topik ya, tapi nggak apa-apa nyerempet-nyerempet dikit ya. Iya, sebenarnya kalau tumor jinak itu beda ya dengan tumor ganas. Karena tadi propertinya itu dia sifatnya yang lebih kalem, nggak akan menyebar ke tempat lain, itu punya sifat seperti itu. Jadi sebetulnya, dan tumor jinak payudara itu banyak juga didapatkan, terutama pada wanita-wanita usia reproduktif, Mas. Ya, dimana hormon estrogennya itu masih aktif gitu ya. Itu tuh banyak, ada fibroadenoma mama, ada kista gitu. Itu ya tumor tapi jinak gitu. Ya kalau jinak ya kita hargai sifatnya jinak itu gitu. Tapi kalau kemudian pertanyaannya apakah bisa dia di kemudian hari menjadi ganas gitu ya, bisa. Tetapi chance-nya kecil, lebih kecil dibanding yang dari awalnya memang dia adalah tumor ganas, gitu Mas. Makanya untuk tumor jinak payudara juga perlu evaluasi, ya perlu dievaluasi. Dia bisa menghilang sendiri, tergantung dari fluktuasi hormon, atau dia tetap jinak. Itu sebagian besar seperti itu. Iya, depends on hormon ya pendengar ya. Ini kalau bicara hormon emang cewek kompleks banget ya dok. Iya, kita hidupnya di lautan hormon, Mas. Aduh, kompleks seperti kehidupan wanita pokoknya. Jadi harus baik-baik pria sama wanita. Nah, karena wanita itu memang butuh dimengerti, kayak lagunya ada band ya. Oke, baik. Terima kasih buat tadi Mbak Evi di Wonosari. Ini juga ada pertanyaan, mungkin ini juga semacam pengalaman langsung dari pendengar. Ini dari Tante Renci di Jakal, KM7. Dr. Lungki, Dr. Diah, saya mau nanya, beda ya antara getah bening dan benjolan kanan setelah dibiopsi sarkoma, dalam kurung sarkom dok. Sudah di kemo, awal mula hanya sebesar telur puyuh, dan sekarang sudah sebesar telur banyak. Telur banyak tuh angsa kali ya? Apa sih? Banyak tuh angsa ya. Dokter tahu ya dok ya. Dan tidak berani untuk dioperasi. Maaf, benjolan bahayakah? Sebab sudah tidak kontrol lagi sekarang. Nah, monggo dok. Benjolan apa tadi? Benjolan di beda ya antara getah bening dan benjolan kanan. Setelah dibiopsi itu sarkoma. Oke. Sudah di kemo, awal mula hanya sebesar telur puyuh, dan sekarang sudah sebesar telur banyak. Oh, leher kanan, benjolan di leher kanan maksudnya.
Apakah itu sama dengan pembengkakan kelenjar getah bening atau tidak? Awalnya gedenya setelur puyuh, setelah itu segede telur banyak, dan tidak berani untuk dioperasi. Maaf, benjolan bahayakah? Sebab sudah tidak berani kontrol lagi. Sempat di kemo 6 kali sampai gundul. Kayak aku berarti. Tapi tadi ada hasil biopsinya sarkoma. Iya, dia bilangnya sarkoma, Dok, gitu. Kalau kelenjar getah bening dengan sarkoma beda ya. Beda. Kalau sarkoma itu tumor ganas dari jaringan jaringan ikat. Jadi mesenkimal namanya. Jaringan ikat itu bisa tulang, jaringan ikat, pembuluh darah, seperti itu. Beda Itu ya berarti. Beda ya. Mungkin yang dimaksud bukan kelenjar getah bening. Oh, beda Tante Renci ya antara kelenjar getah bening sama Sarkoma. sarkoma. Beda, it's different ya. Baik, terima kasih. Ini rame anyway. Ini ada dari sebentar, namanya tidak #Pak Kun ya, seret gitu namanya ini, dan pendengar-pendengar baru nih. Waduh, terima kasih Dok, kehadirannya menarik pendengar-pendengar baru. Halo Star FM, pertanyaan untuk Dr. Nuki dan juga Dr. Diah. Apakah kelainan kelenjar getah bening tadi bisa diturunkan ke anak? Nah, tadi sempat ke-mention ya tentang 5%. Screening apa saja yang perlu dilakukan untuk mengetahui secara dini kemungkinan kelainan tersebut? Silahkan. Mungkin yang dimaksud berarti ini adalah limfoma ya. Ya. Apakah kanker kelenjar getah bening itu bisa diturunkan? Sebetulnya terminologi genetik itu tidak identik dengan diturunkan ya. Jadi kanker adalah penyakit genetik. Itu maksudnya adalah karena kanker itu terjadi karena perubahan gen. Itu yang disebut cancer is a genetic disease, atau kanker adalah penyakit genetik. Adalah karena ada gen yang berubah sehingga menyebabkan sel yang tadinya fungsinya normal berubah menjadi sel kanker. Oke. Tapi itu bukan berarti diturunkan gitu. Oh, iya. Hanya memang kita sebagai dokter itu akan selalu bertanya kepada pasien, apakah ada riwayat keluarga. Riwayat keluarga itu juga tidak harus jenis kankernya sama, Mas. Jadi riwayat, misalnya dia kanker kelenjar getah bening, ibunya ada kanker payudara, neneknya ada kanker usus misalnya. Jadi nggak harus sama. Nggak harus sama. Oh, dan limfoma ini nggak diturunkan ya. Bukan diturunkan, tapi terjadi karena perubahan gen. Oh, oke. Silakan dokter. Kalau dalam kasus infeksi ya, bukan kanker ya. Bisa misalnya tapi bukan diturunkannya karena paparannya di lingkungan yang sama. Misalnya kasus tuberkulosis itu kan juga menyebabkan pembengkakan kelenjar getah bening. Nah, itu memang penyakit infeksi menular ya. Jadi mungkin di keluarga itu bisa terkena bapak, anak, tapi bukan karena turunan, tapi karena lingkungan, bakterinya. Oh iya, akhirnya membuat respon bengkak tadi. Oh, sekeluarga TBC. Sekeluarga TBC akhirnya ikut bengkak. Bukan dalam konsep atau dalam tema diturunkan. Oh, oke, baik. Nah, kalau kita bicara tentang screening atau assessment nih untuk orang dengan bengkak kelenjar getah bening, untuk tahu secara dini atau biar aware lah ya, kita harus ngapain kalau ternyata ada yang bengkak atau apa gitu kan. Apalagi kan sekarang banyak lab yang buka periksa gitu ya. Kadang nggak ada, ini langsung bisa tes aja ya, pokoknya full check up gitu. Mungkin kalau misalnya kita sebagai masyarakat umum gitu ya, kita bisa lakukan tes apa sih untuk early diagnosis atau untuk early assessment gitu. Kalau untuk limfoma seperti itu ya. Kalau pembengkakan kelenjar getah bening ya berarti bisa pakai dengan perabaan aja ya. Jadi misalnya ada banyak kan tersebar di belakang telinga, di leher, di ketiak. Kemudian di selangkangan. Nah, itu bisa dengan perabaan. Tapi untuk kasus-kasus yang di dalam dada, misalnya jauh di dalam rongga dada, rongga dada. Nah, itu mungkin kadang perlu bantuan seperti ronsen dada atau CT scan. At least ya, biar kebaca ya nanti. Oh, oke, baik. Cuman tadi Mas,
jangan panik lah. Yang nomor Iya. satu tuh jangan panik gitu. Begitu tahu ada, oh aku kok kelenjar getah, kok ada yang bengkak ya di sini ya, oh kok nyeri ya gitu. Terus badanku juga rasanya memang nggak enak beberapa hari ini. Itu justru good sign ya. Artinya Nggak apa-apa. justru malah oh mungkin ini respons terhadap badanku yang nggak nyaman gitu. Jadi jangan langsung panik dulu gitu. Iya, Ya. Oke lah ke dokter gitu. Oke ke dokter, mungkin hanya diberikan obat-obat yang sifatnya roboransia atau membuat Larsa lebih nyaman, mengurangi rasa nggak nyaman, vitamin, istirahat, mungkin bisa hilang gitu. Kalau ada kemungkinan yang lain misalnya, oh ternyata giginya ada yang lubang nih gitu. Nah mungkin perlu antibiotik. Ya that's it gitu. Terus nanti dia akan membaik sendiri. Tapi yang harus diwaspadai adalah kalau kemudian itu nggak ada, ya tadi nggak ada sakit, nggak ada apa-apa, loh kok membesar. Membesar terus Bahkan nggak sakit juga ya. Bahkan nggak sakit juga, bahkan terus tambah besar lagi, membesar lagi ya, itu jangan didiemin. Nah itu dokter mungkin nih nanti ahlinya Nah, untuk itu melakukan sampling nih. Itu range-nya berapa lama ya dok? Dari mulai yang sekian, mungkin nggak kerasa sakit, terus kemudian akhirnya Tergantung mas. Oh, beda-beda ya. Tergantung Oh. karena limfoma sendiri macamnya juga ada Iya, ada yang more than 100. derajat rendah, ada yang derajat tinggi. Kalau Aduh. derajat rendah ya memang lama Lama perjalanannya. tunggu. Kalau derajat tinggi Dia bisa cepat. ya. Oh, Bisa oke. dalam hitungan minggu, bulan dia cepat sekali membesar. Itu kalau yang potensi yang limfoma yang ganas gitu. banyak sekali faktor yang memang harus dipertimbangkan, yang nggak semuanya dipukul rata. Ini 3 bulan akan gede, nggak gitu juga ya. Enggak gitu juga. Sangat variatif ya. Benar. Oke. Kompleks ya pendengar ya. Pantas sekolah dokter tuh panjang banget ya. Oke, baik. Kalau kita bicara tentang sampling tadi yang sempat di-mention nih. Kalau misalnya kan kita juga sering tahu kalau misalnya ada pembengkakan tuh sering diambil sampelnya untuk diketahui bahwa dia ganas atau tidak. Itu biasanya seperti apa, Dok? Prosesnya. Baik, sampling biopsi itu ada beberapa macam ya. Ada biopsi dengan jarum halus ya, terus core biopsi dengan diambil sedikit karena nggak bisa ngambil semua ya. Terus diambil in toto. In toto tuh semuanya limfonodi diambil. In toto. Kalau FNA atau aspirasi jarum halus itu biasanya dilakukan kalau lesinya sulit dibedakan ini jinak atau ganas ya. Terus misalnya curiga metastasis atau penyebaran kanker dari organ lain, tadi juga bisa dilakukan aspirasi jarum halus. Nah, kalau dokternya curiga ini ganasnya limfoma, itu sebaiknya dibiopsi in toto, jadi diambil limfonodinya seutuh gitu. Oke. Berarti kalau pas di biopsi utuh diambil gitu berarti antibodinya nggak kerja dong ya? Atau digantikan sama geng yang lainnya, terminal yang lainnya? Kan banyak. Oh iya. Kalau yang itu yang bermasalah ya itu diambil. Oke, diambil. Dan itu bukan berarti Kalau menghilangkan sistem imun kita. Kan Oh ini iya. ribuan jumlah. Oh, ribuan. Diambil sekian nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, bahkan nanti kalau misalnya udah recovery, itu nanti bisa tumbuh lagi, Dok, bisa terbentuk lagi jaringan yang diambil tadi atau Enggak. Asalnya sistem sel imun kan dari sumsum tulang. Ya, asal dia sumsum bisa- tulangnya masih ya masih. Iya, Ya? masih. Oh iya, ini alias kan ada tuh ya beberapa bagian tubuh yang spesial dari Tuhan nggak bisa balik lagi ya, Dok ya. Kalau ini berarti bisa balik lagi ya nanti ya. Iya. Kalau tergantung. Maksudnya secara banyak limfonodi kan banyak, Banyak. jadi banyak gantinya. Oh iya, oke. Tapi tetap reversible ya, Dok, ini nanti. Kalau fungsi imunnya iya. Oh, iya. Fungsi imunnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena diambil banyak. 1, diambil 5 nggak apa-apa. Oh Ya. iya. Don't panic pendengar ya. Aduh, di biopsi fungsinya nggak ada. Aduh, nggak gitu konsepnya Nggak ya gitu. pendengar ya. Tuhan kayaknya udah settingannya udah kompleks banget nih mulai kehidupan manusia itu sendiri. Baik, kalau kita berbicara tentang pengobatan nih, Dokter Dia. Kalau bicara tentang pengobatan tentang kelenjar getah bening. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya ruang lingkup untuk pengobatan kelenjar getah Baik. beningnya? Pengobatan pembengkakan kelenjar getah bening. Ya tergantung penyebabnya. Oh, iya. Penyebabnya membengkak apa gitu. Oh, oh. Kalau penyebabnya membengkak itu adalah reaksi tubuh yang wajar terhadap adanya infeksi. Ya. Ya dengan infeksinya diobatin ya Beres. kelenjar getah beningnya Oh, kempes sendiri oke, gitu. oke. Tapi nomor 2 kalau dia yang
kelenjar getah bening itu membengkak sebagai reaksi terhadap kanker di tubuh ya, di organ tubuh yang lain atau metastasis gitu, ya itu pengobatannya terhadap kanker primernya. Misalnya dia membengkaknya di area ini nih Mas, di area atas tulang selangkang ya, di dekat leher, yang itu adalah karena kanker paru misalnya. Ya yang diobatin bukan kelenjar getah beningnya itu, tapi kanker parunya. Oke, Gitu. ban bocor ya, kalau ada pakunya yang dicabut ya dok. Oh, paham. Terus nomor 3, kalau dia memang yang masalahnya adalah kanker kelenjar getah bening atau limfoma, ya pengobatannya untuk kanker kelenjar getah bening atau limfomanya itu. Oke, apakah penyelesaian kanker kelenjar getah bening itu harus selalu dengan Kemoterapi. Ya. Ya, Oh, oke, Ya. harus ya. harus. Ya, ya. Karena melawan Karena kanker kelenjar getah bening atau limfoma itu tidak bisa, pengobatannya bukan dengan dioperasi, bukan dengan dioperasi selesai gitu. ya, ya. Tapi adalah dengan kemoterapi, dengan obat yang bisa menjangkau seluruh tubuh. Sistemik ya. Jadi itu biasanya orang awam sebut itu sebagai kemoterapi. Oke. Padahal terapi sistemik sebetulnya tidak hanya kemoterapi, ada terapi target. Oke. Tapi prinsipnya adalah obat yang bisa menjangkau ke seluruh tubuh. Itu adalah pengobatan untuk limfoma. Oke. Kalau case-nya adalah ini sedikit agak melenceng sih sebenarnya, tapi it's okay. Kalau misalnya ada satu lokasi kanker payudara udah diambil nih, udah apa ya, MRM ya, udah gitu. Terus habis itu MRM itu operasi pendengar ya, anyway. Itu intinya diambil lah ya itu kelenjarnya. Tapi ternyata ini tumbuh lagi. Bisa apa, kekambuhan lagi, ada lagi tuh. Itu apa karena pola makan atau karena waktu operasi yang nggak bersih? Ini pertanyaan dari Bu Trihas lagi di Purworejo. Agak melenceng dikit boleh. Jadi kanker yang sudah diobati kemudian di kemudian hari tumbuh lagi, entah di tempat yang sama atau di tempat yang berdekatan atau di tempat yang jauh kambuhnya di organ lain, itu kita sebut sebagai apa? Relapse ya. Relapse atau kambuh. Itu bisa terjadi karena ya bisa operasinya mungkin kurang optimal, ya bisa pengobatan yang diberikan setelah operasi itu dalam hal ini adalah terapi sistemiknya, ya yang tidak optimal, atau bisa juga sifat dari sel kankernya itu memang susah banget dikendalikan gitu. Jadi seperti dia dorman bertahun-tahun nggak kenapa-napa, tiba-tiba kambuh lagi gitu, kan ada yang seperti itu. Ada. Makanya ada juga istilah bahwa dalam dunia cancer itu ada beberapa ahli yang tidak sepakat menggunakan kata sembuh, tapi remisi, istilahnya remisi. Berasa di complete remission itu, tapi sebetulnya not completely sembuh dalam arti yang hilang sama sekali. Nggak literally sembuh ya pendengar. Itu kayak bahasa anak Jaksel ya. Tapi not completely ya, nggak lengkap kita ya. Kita sebut sebagai complete remission. Itu bisa nggak sih dok diidentifikasi bahwa ternyata di tubuh kita tuh ada yang masih sisa? Enggak sih, nggak bisa ya? Juga, ya. Susah ya? Kompleks pendengar ya. Oleh karena itu ya itu tadi pola hidup sehat ya. Betul. Mau gimana lagi? Betul. Oke, ini di Instagram juga ada yang respon dok. By the way dari Dalem Anugrah, ini biasanya kondisi pembengkakan kelenjar getah bening itu terjadi pada cowok atau cewek? Nah ini sempat kita mention di off air tadi ya. Silakan. Dua-duanya ya. Dua-duanya ya. Nggak milih gender ya. Ini gender equality nih. Sama ya. Sama. Oke. Baik, kalau tanda fisik tadi sudah sempat dimention sama dokter Diah ya. Cuman memang yang gimana? penting lokasi sih. Kalau lokasi misalnya di leher itu biasanya kaitannya sama infeksi yang ada di pernapasan. Rongga mulut kayak gitu. pernapasan. Terus kalau ketiak tuh ya kaitannya bisa karena dari payudara atau namanya peradangan juga bisa, misalnya namanya scratch disease itu karena cakaran kucing ya. Kalau punya kucing kecakar terus ini ya bengkak. Nah mungkin itu bisa juga. Kalau pembengkakannya di selangkangan itu bisa infeksi di apa namanya organ genital atau penyakit menular seksual seperti itu.
banyak ya. Balik lagi karena lokasi sistem ya, Dok ya, dan lokasinya banyak. Iya. Dan memang dia disiapkan itu untuk melawan di tempat-tempat tadi yang memang Iya. bermasalah. Jadi sebenarnya kelenjar getah bening itu penting, ya penting banget gitu. Ya penting Kayak- banget. kayak Heeh. pos hansip lah ya. Iya, pos hansip, betul. Ini udah lebih daripada kodim pendengar ya. Ini pos hansip ya. Pos hansip. Ini lebih kecil lagi dari perkara itu ya pendengar ya. Sekarang kita menuju ke bicara mengenai tentang pencegahan nih. Nah, sebelum nanti nyampe ke Sarjito ya kan, so, apalagi kita sebagai rujukan utama kan, pasti kan kita nggak pengen ya nyampe ke sana. Ada apa sih upaya-upaya preventif atau pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah terjadi ya pembengkakan kelenjar getah bening? Iya, yang bisa dilakukan misalnya dalam kasus infeksi ya, kita mencegah terjadinya infeksi itu antara lain dengan pola hidup yang bersih ya, cuci tangan, menjaga kebersihan mulut ya. Kemudian dalam kasus penyakit menular seksual ya, Ya, gitu. nanti ada sesinya sendiri. Iya. Bicara tentang bagaimana mengontrol penyakit menular seksual, beda lagi saja. Intinya personal hygiene ya berarti ya, ya Dok. personal hygiene. Itu adalah kaitannya dengan pembengkakan Infeksi. kelenjar ya, yang infeksi. Mm-mm. Kalau yang kaitannya dengan keganasan ya, entah itu yang sifatnya entah dia limfoma yang dia primer dari kelenjar getah beningnya menjadi ganas, atau dia membesar karena kanker di tempat lain, yaitu ya cepet-cepet maksudnya kesadaran untuk segera memeriksakan diri dan kemudian akan diambil sampel oleh dokter untuk memastikan apakah ini jenis yang apa. Oke. Apakah dia metastasis atau dia primer dari kelenjar getah bening atau limfoma. Oke. Baik, kalau masih satu saja benjolannya masih bisa mungkin sembuh ya. Oke, dan tadi yang saya dengarkan dari dokter dia adalah ketika memang kebengkakannya itu sakit di kondisi yang kita juga sakit, ya berarti mungkin itu respon daripada sakitnya itu ya. Misalnya kita Betul. lagi pilek, Ya, bisa bengkak, ya, sakit ya. ya udah itu gitu. Ya. Ya, jadi no hard feeling pendengar ya. No baper-baper people ya pendengar, nggak usah langsung searching ya kan, ribut ya nanti dokternya ikut panik juga tuh ya pendengar. Oke, kalau bicara tentang kapan kita harus ke dokter nih. Nah, jadi kalau misalnya kita ngerasa ada yang bengkak atau mungkin ada yang ya kita Iya. butuh untuk segera dapat konsultasi Baik. dari teman-teman medis, itu kapan tuh, Dok? Iya. Tadi tentu kalau ada pembengkakan kelenjar getah bening, kesepakatannya kita kan jangan panik dulu. Ya. Lihat ke diri kita sendiri, apakah memang kondisi tubuh sedang down, kita lagi ada batuk pilek, atau mungkin habis nginjek paku, jajan kan kelenjar getah beningnya juga yang di iya. area sana juga bisa Oh, membengkak. Nah, kalau ada kondisi-kondisi yang seperti itu, justru lebih bisa dikaitkan dengan yang sedang dialami gitu ya. Jadi oke, ke dokter nggak apa-apa, nanti bisa diberikan obat untuk mengurangi rasa tidak nyamannya. Kalau perlu diberikan antibiotik atau mungkin antivirus seperti itu ya. Itu untuk yang kaitannya dengan infeksi. Tapi kalau yang kaitannya dengan keganasan ya harus dilakukan biopsi atau aspirasi jarum halus. Oke, Ya. jadi kuncinya tadi kalau infeksi pendengar berarti tetap akan ada rasa sakit di tempat di mana kita sakit gitu ya. Pembengkakan itu tadi. Kalau keganasan adalah mungkin lokasinya tidak akan berpindah dan semakin membesar. Dan semakin membesar. Oke. Dan bisa terjadi kemudian susulan membengkak di tempat yang lain. Susulan di tempat yang Ya, lain. jadi misalnya Oke. awalnya cuma di leher, terus berapa minggu kemudian muncul ada di ketiak. Lah, berapa lama lagi perutnya sering sakit. Oke. Ya. Besarnya seberapa sih yang disebut bengkak tuh? Oh, Bisa Asal teraba aja ya. Oke. Asal Jadi teraba. biasanya normally nggak teraba. teraba. Oke. Kalau ada something, ya itu berarti kita lihat ya sambil perkembangan gitu ya. Heeh. Kalau lebih dari 2 cm itu lebih Pembengkakan. hati-hati. Lebih Lebih hati-hati. Nggak ada salahnya untuk ketok
Ya. ke kliniknya dokter Dia atau ke dokter Nungki, biar nanti ngejarnya nggak susah. Biar Bodyguard. terus malah bisa tenang ya kan. Ya, bisa segera ketahuan, acceptance ya Bodyguard, dan segera bisa di treatment. Mungkin nggak kerasa kebersamaan kita 1 jam Bodyguard ngobrolin tentang bengkaknya kelenjar getah bening ya. Ternyata itu banyak sekali yang harus kita ketahui, sehingga kita akan mengetahui juga apa yang harus kita lakukan ke depan. Mungkin ada closing statement dokter Dia, dokter Nungki, silahkan. Oke. Jadi pembengkakan, jadi satu, bahwa kelenjar getah bening itu adalah satu organ di dalam tubuh kita yang fungsinya sangat penting sebagai barricade untuk mencegah penyebaran infeksi. Jadi kalau dia membengkak dan disertai dengan keluhan yang sifatnya awal ya, ada batuk pilek, ada sakit gigi, ada luka di suatu tempat, itu kita bisa mengasosiasikan pembengkakannya ini adalah pembengkakan yang wajar atau respon yang normal dari tubuh. Namun apabila kelenjar getah bening ini membengkak tanpa sebab yang jelas, disertai gejala yang lain, misalnya penurunan berat badan, demam-demam yang nggak jelas, lalu keringat malam hari yang muncul, nah itu perlu kewaspadaan lebih banyak. Dan caranya nggak usah lari kemana-mana ya, temui dokter Anda, nanti akan disarankan untuk dilakukan AJH ataupun biopsi untuk mencari sebabnya. Oke, dokter Nungki, ada tambahan? Saya kira yang penting satu ya tadi menjaga higienisitas ya, rongga mulut ya, kemudian perilaku hidup bersih ya, makan yang baik, minum yang baik gitu. Ya terus jangan panik itu saja. Ya. Oke, eat, sleep, stress, well balance ya. Pokoknya apapun itulah ya, balance yang pokoknya. Bagus-bagus ya. Yang bagus-bagus pokoknya ya. Apalagi sekarang segala sesuatu yang too much tuh nggak oke lah ya pokoknya gitu ya Bodyguard. Oke, terima kasih dokter Nungki, dokter Dia atas waktunya. Kembali kasih. Kita sudah banyak sekali ngobrol terkait hal-hal yang memang selama ini mungkin kita nggak ngeh, tapi ternyata itu bukan harus lagi, memang harus kita ketahui ya, dan harus kita menjadi sebuah kewaspadaan diri kita agar kita tetap terus sehat untuk bisa mendapatkan quality of life sesuai dengan WHO KOL gitu ya. Oke, terima kasih pendengar, itu tadi obrolan Ardi bersama dengan Departemen Patologi Anatomi FKKMK UGM yang malam hari ini ada kolaborasi antara Departemen Patologi Anatomi dan juga Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Kita ketemu lagi di topik-topik berikutnya dan selamat malam.